Bandung bukan cuma tentang gedung sate atau jalan-jalan malam di Braga, atau juga tentang Ridwan Kamil. Tapi di sana juga ada banyak gunung. Iya, banyak gunung. Selain Bobotoh Persib, Bandung adalah salah satu kota yang dikelilingi oleh banyak pegunungan. Kalian gak salah dengar. Dan kali ini kita bakal mendaki ke salah satu gunungnya. Jadi, selamat datang di pendakian Gunung Burangrang Pia Legok Haji. Kebetulan bertepatan dengan hari libur panjang, artinya ada hari yang mesti diisi, gak cuma hati loh ya. Akhirnya gue memutuskan untuk pergi mendaki ke sebuah gunung. Agak sedikit kebingungan, gunung apa yang harus didaki? Dan setelah berdiskusi dengan partner, karena gak mau mendaki terlalu jauh, ditakutkan di jalannya macet juga, gunung yang masih berlokasi di sekitaran Bandung akhirnya menjadi opsi. Ya, selain aksesnya mudah, juga gunung ini tidak terlalu tinggi. Hitung-hitung gantiin gagal ke Gunung Elbrus ya. Hehe, canda. Di pendakian kali ini gue mendaki bertiga aja. Karena ini libur panjang, jadi takut lagi rame banget, dan ternyata benar. Di tempat parkir pun udah rame banget kendaraan bermotor roda 2 ataupun roda 4. Ada yang tektok, ada pula yang ngecamp kayak kita. Oke, teman-teman, sekarang kita di daerah Bandung, Kabupaten Bandung Barat, kalau nggak salah ini masuknya di Burangrang via Legok Haji. Kita berangkat tadi jam 11 lebih sekitar 10 menit. Estimasinya kalau nggak salah di 3-4 jam katanya. Mudah-mudahan 3 jam dan ya tidak keluar estimasi lah, maksimalnya 4 jam begitu mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan tidak hujan sampai besok turun lagi ke base camp mudah-mudahan ya. Lihat kondisi parkiran sih rame. Tapi mudah-mudahan ya, biar yang tektok sih kebanyakan, mudah-mudahan di atas yang camp sedikit biar kita lebih enak aja gitu pilih lahan-lahan campnya dan ambil footage-nya. Jadi naik sedikit dari base camp itu di sebelah sana. Itu tempat camp. Sebelah sana ada tempat camp. Di sini ada pencetak nih. Ada WC, dan pertama itu sekitar 100 meter itu dimulai dari jalanan yang dibikin tangga, tapi konturnya itu tanah padat begitu. Jadi kalau misalnya hujan itu bakal licin, tapi kalau nggak hujan enak. Cuma ya sepanjang tangganya sih gampang bikin capek. Jadi ya mudah-mudahan ke atas tanah padat aja, tapi nggak usah dibikin tangga mudah-mudahan ya. Aduh, Pak Aparat hadir lagi di channel IV Shelter. Pak, kemana kita Pak? Ke atas dong. Ke atas. Ngapain lagi kita? Survei tempat atau buka jalur kita ini Pak? Udah dibuka sama anak buah ini. Bersama anak buah yang Iya. depan. Oh gitu. Aduh. Ini kita di kawasan apa nih Pak? Nih. Oh, euy. Trek awal pendakian didominasi oleh tanah padat dengan kontur yang belum terlalu nanjak, jadi masih landai dengan vegetasi yang masih sangat terbuka. Jika siang hari, hal ini akan sangat panas sekali. Jadi usahakan selalu memakai sunblock ya. Jadi teman-teman, sebenarnya kita ke gunung ini buat nyari siapa orang yang pertama yang nyapa IP itu, katanya bakal dapat iPhone Bang. Hai guys. Oh, hi. Bang, minta iPhone bang. Jadi buat teman-teman, kalau ke gunung terus tahu IP, nyapa IP dulu karena itu akan sangat dipastikan dapat iPhone.
Batam. HP-ku adalah iPhone Batam. Suka for close. Kalau main Mobile Legends ke close. Betul Pak Aparat. Kenapa Pak Aparat? Kali Kiben ya? Tahu kenapa Kali Kiben itu ngap? Karena Kali Kiben, karena dikali bang. Harusnya kalau ben itu dibagi. Kalau bagi ben, nah itu nggak akan ngap bang. Ya, begitu tipis-tipis asoy. Yang pengen ketemu lagi. Aparat katanya bang. Komentarnya bang buat aparat. Oknum. Oh ini maksudnya. Ini celananya. Biar kami beri kau pelajaran ya. Tahu rasa kau ya? Saya cut. Jadi teman-teman, ini tuh saya bingung ya kadang-kadang sebagai penanda jalan atau seperti apa, antara tidak mau bawa sampah atau memang penanda jalan, saya tidak tahu. Cuman iya sangat terbuka sekali, sangat terbuka sekali. Let's go. Memasuki seperempat pendakian, trek mulai didominasi oleh tanjakan-tanjakan. Walaupun ya masih bisa dikatakan masih tipis-tipis, tapi udah mulai cukup membuat pegal. Masih dengan kontur yang didominasi oleh tanah padat dan area terbuka yang masih sangat panas. Hal ini membuat tubuh semakin lelah. Apalagi trek yang dibikin tangga itu menurut gua itu malah bikin pegel. Bayang. Oh iya, mungkin dikarenakan gunung ini cukup terkenal untuk orang Bandung itu sendiri atau sekitarnya. Di liburan panjang kayak gini itu banyak banget ternyata yang mendaki. Sekali lagi banyak yang tektok, yang ngecamp pun ada, tapi tidak sebanyak yang tektok. Tapi terkadang yang saya amati itu sedikit lucu. Mulai dari pakaian, sepatu, itu entah seperti apa harus dikatakan, tapi bukan peruntukannya dalam kegiatan luar ruang atau kegiatan di alam. Apalagi ini gunung. Ketinggian selalu tidak mentoleransi bentuk kelalaian apapun. Persiapan haruslah penting, jangan cuman asal skena-skenaan doang. Pakailah sepatu, pakaian yang memang peruntukannya untuk menghindari segala resiko yang berbahaya ketika berkegiatan di alam seperti ini. Di era sosmed hari ini sebenarnya lebih dipermudah buat kita nyari tahu bagaimana mempersiapkan tentang pendakian, kegiatan di alam, dan yang lainnya. Apalagi dengan banyaknya selebgram atau influencer di bidang tersebut. Jadi nggak harus jadi alasan buat kita disebut pemula atau seperti apa. Karena era hari ini, era sosial media, kita bisa banyak belajar dari manapun. Jadi harus tetap penting di persiapan dan penting juga di peralatan.
Kalian tahu nggak sih sebenarnya kalau kata orang lain, wah capek banget udah ngerekam terus ngedaki gunung. Enggak, sebenarnya enak ketika kita bisa merekam orang-orang lemah seperti ini. Ini lihat mereka kelelahan. Ini enaknya ketika kita lebih depan, mereka di belakang. Lihat wajah-wajah terluka ini. Ini baru di sesudah pos 1. Treknya masih Canggat sana seperti itu, campuran, betul? Ya. Ada. Buku tangga nambah gue. Iya. Memang kadang tangga itu tidak mudah Untuk meraih satu tujuan. wah. Terkadang kita lupa. Singkat saja. Singkat saja. Mantap. Oke, jadi enak gak enak sebenarnya untuk trek pendakian yang dibuat tangga seperti ini. Tidak enaknya karena harus mungkin jadi terasa nanjak dan tumpuan kaki selalu akan ditumpukan terhadap satu kaki. Jadi terasa capek banget. Banyak keril bukan bang? Bangnya keril bukan? Oh, bukan. Sorry bang ya. Ya lihat bang kita, berdiri kayak gini bang biasa. Selain kita menjaga sel tubuh kulit mati yang sehat gitu bang ya. Jadi keril ini bang berpengaruh ya. Oh gitu. Kayak gitu kan. Kirain itu keril bang. Bukan, ini tas. Apa ya bang? Ransel, betul. Ya. Ini saya nggak bawa apa-apa bang. Walaupun saya cuman kelihatannya kecil bang, tapi saya nggak bawa apa-apa bang. Cuman 15 liter air biasa bang. Kita yang enteng-enteng aja bang ya. Beras 2 kilo bang gitu. Kayak gitu biasa enggak. Apalagi sleeping bag doang kan itu banyak ya. Ya. Oh, jelas kelihatan. Sampai LPG 1. Turutin yang kayak saya tadi ya. Penghitungan 1 kadio. Siap. Ingat nggak guys, waktu itu di Salak ada ODGJ yang lepas. Kayaknya ini nih. Oke teman-teman, ini jadi masih di trek menuju pos 2. Masih sama treknya, masih didominasi tangga-tangga gitu ya, yang dibuat tentunya. Nah, lebih seperti itu. Cuacanya cerah tapi lumayan di trek menuju pos 2 ini udah mulai adem sih dibanding tadi yang dari pos 1 tuh. Itu masih terbuka banget. Oke lah ini sebenarnya. Tapi emang bikin engap banget kalau misalkan banyak tangga kayak gini. Gitu. Jadi ya pelan-pelan aja sih. Oke. Lanjut. Oke teman-teman, jadi ini udah dekat di pos 2. Jadi Sandi alias Kolot duluan udah menuju pos 2. IP masih tertinggal di belakang, tadi agak ngap nih. Maklum lah umur kita ya, host kita ini. Pos 2 ya bang? Ya. Mantap bang. Oke guys. Pos 2, oh iya. Pos 2 guys. Pos 2 nggak ada namanya. Idoy, vandalisme Idoy. Pas naik gunung kan gak ada kenal. Idoy, vandalisme Idoy. Idoy. Disponsori pelang ini oleh Elves Aktif dan Trendwash. Trendwash pencuci barang outdoor. Kecil itunya. Island of Lone di mana? No. Teman-teman di situ tuh banyak banget tower. Agak di zoom.
Cuman gripnya yang gak guna, gak ngancurin tower. Kelihatan banget. Our banyak turret is under attack. banget. Gila sih. Ya, kita sudah kedatangan host kita di pos 2. Kalau luhur buru-buru dapet emang didinya bu. Dia gedang geus ka pos 3 nya nantinya. Oh, Turun balik deui deui ka runya. Kita udah. Emang? Tahu situ tuh. Itu teh umur. So. Ya. Dan numawatnya, mun. Numawatnya jang lain ka hideungeun, kabodaskeun ka bege mah. Berarti jeung umur selaras. Oh ya. Eta teh. Iya kayak gitu, Bang. Duh. Gede ya. Udah kian macam apa ini? Tidur. Ayo. Enak kali. Treknya ini lumayan mantap sekali, nanjak-nanjak terus. Tidak ada bonus. Kalau ada bonus biasanya nanti THR lebaran dong. Bisa. Singkat saja. Paham. Gimana kesan-kesannya? Pesan. Trek Burangrang ini, Bro. Oh, karena banyak tangga jadi pegal ini. Si ini bagian paha berarti ya? Iya paha, jadi pegel banget gitu. Terus menguras tenaga juga. Ya begitulah. Tangga. Jadi didominasi sih oleh tangga. Bukan begitu? Sudah tangga, Bang Ipe. pula, wadidaw. Ini orang saya perhatikan. Wadidaw. Tiap-tiap duduk kayak duduk. Capek ah. Sudah tangga, akar pura, wadidaw. Oh iya, tadi saya sempat menyinggung tentang sosial media. Karena era hari ini banyak banget entah selebgram, influencer ataupun yang bukan itu bikin video di gunung ya, termasuk saya. Tapi selama video itu memang positif untuk mengajak olahraga, untuk mengajak pada hal-hal yang membangun, yang bagus lah katakanlah demikian, ya itu nggak apa-apa. Tapi ketika di gunung melakukan sesuatu atau aktivitas yang justru cenderung membahayakan atau berdampak buruk pada dunia pendakian, itulah hal yang harus dihindari. Karena di gunung erat dengan etika, dengan moral, dengan banyak hal yang harus lebih diperhatikan. Nggak bisa serampangan. Ketika suatu video yang negatif tentang berkegiatan outdoor di gunung khususnya itu negatif ataupun membahayakan, lalu FYP atau viral dan ditiru oleh banyak orang, itu akan sangat merugikan. Oke, jadi di sana PIP lumayan cukup kelelahan karena ngap kayaknya. Jadi emang ya karena namanya pendakian gunung, mau ke gunung yang mungkin sering dikunjungi atau dikatakan pemula atau seperti apapun, tetap harus ada persiapan, terutama di fisik gitu. Jadi nggak bisa tuh kita meremehkan ketinggian dan segala macamnya. Kayak IP sekarang mungkin di Burangrang ini yang tergolong mungkin kayak ya mungkin kalau karena mungkin rame banyak yang TikTok mungkin kayak bisa buat pemula, tapi ya namanya fisik kan kadang ada aja gitu, tiba-tiba ngedrop dan segala macam, jadi harus tetap dipersiapkan. Jangan asal karena hanya pengen viral atau kebelet popularitas kita melakukan sesuatu yang membahayakan ketika di gunung. Jangan seperti itu. Kaitannya dengan keselamatan. Ingat, alam memiliki hukumnya sendiri. Dan kita sebagai manusia, sebagai tamunya, hanya bisa menghormati itu semua. Pukul 12.59 menit, tapi jam saya lebih 5 menit, berarti 12.54.
Burangrang ini memiliki 4 jalur utama. Yang pertama ada jalur Legok Haji yang saya lalui ini. Yang kedua ada jalur Pangheotan yang terletak di Kabupaten Purwakarta. Yang ketiga jalur Kopassus, ini jalur militer, jadi perlu izin khusus. Dan yang keempat ada jalur Cisurupan. Jalanan baru sejam, 1 jam 4 menit menuju pos 3. Oh iya, jalur yang saya lalui ini, jalur Legok Haji adalah salah satu jalur yang cukup ramai karena memiliki fasilitas yang lengkap, juga estimasi waktu jarak tempuh yang tidak terlalu jauh. Namun sangat disayangkan untuk sumber mata air atau sumber air itu belum ada sepanjang jalur. Jadi untuk mendaki ke Gunung Burangrang via jalur Legok Haji ini, siapkan air secukupnya atau air seperlunya, jangan sampai kekurangan. Dan untuk area camp sendiri melalui jalur ini hanya tersedia di puncak Gunung Burangrang. Jadi nanti ada area camp khusus dan areanya cukup terbuka. Jadi dipersiapkan tenda yang proper ketika musim hujan, takut terkena badai dan lain sebagainya. Soalnya di atas Selipi cenanya. Selipi mah di Jakarta. Guys, sudah kurang fit. Jadi sepanjang jalan turu. Kalau ini trackernya tidak salah, ini sudah jalan sejauh 1,4 kilo kita dari bawah ya. Durasinya beberapa kali di pause ketika istirahat 1 jam 19 menit. Tadi dari dari base camp ke pos 1 30 menit, 35 menitan. Ya sekitar 30 menit lah. Pos 1 ke pos 2 10 menit. Pos 2 ke pos 3 30 menit. Sekarang kita menuju pos 4. Jalurnya relatif sama dari bawah sampai ke atas, tangga dan tanah padat konturnya, dan belum ada bonus sama sekali. Full nanjak begitu. Jadi capek sekali. Tapi di sini sangat syahdu sekali kabutnya. Cuacanya mantap sekali. Segarnya, segar seperti pas waktu subuh. Udah bang, jangan debat bang. Udah bang. Atau striker Andi. Striker nanti, striker Jarum. Capek bang. Capek bang. Iyalah. Mantap lah bang. Mantap kakak. Kondisi cuaca sudah mulai gerimis. Kabut tipis mulai menyelimuti di balik pepohonan. Sebentar lagi kemungkinan hujan. Oh iya, ketika mendaki selalu bawa ponco atau jas hujan. Baik itu pendakian di musim hujan ataupun di musim kemarau. Dan selalu ingat ya, kunci mengurangi resiko hipotermia adalah dengan memastikan tubuh kita dalam keadaan kering. Jadi, ketika kita sudah sampai di camp area,
Selalu usahakan ganti seluruh pakaian yang basah, baik itu oleh keringat ataupun hujan. Ganti oleh pakaian yang kering. Hal ini akan sangat mengurangi resiko hipotermia. Jadi jangan sampai dibiasakan ketika di dalam tenda atau sampai camp area itu langsung tidur atau istirahat. Oh iya, dan jika kalian lupa membawa ponco atau jas hujan saat pendakian, kalian harus memastikan di dalam carrier atau tas kalian ada pakaian ganti yang kering, yang benar-benar kering ya. Oke teman-teman, ini hujan deras di sekitar pukul 14.25 menit. Dan ya seperti jalur tanah yang kalau hujan itu pasti tentunya akan licin banget. Jadi wah ini udah parah, licin banget. Apalagi mungkin yang lagi turun gitu, karena naik pun udah licin banget. Jadi harus hati-hati sih kalau kayak gini. Nah ini si dia baru sampai dari tadi. Kita nungguin terlalu lama. Jadi buat teman-teman kalau misalkan sekali lagi sih jangan menyepelekan. Tadi juga banyak sih kayak mungkin karena rame dan mungkin kayak disangka kayak Gunung Burangrang tuh ya biasa aja kayak bukit. Jadi banyak kayak pakai sepatu yang mungkin bukan peruntukannya sebenarnya. Jadi emang harus proper banget. Nah ketika di situasi kayak gini penting banget gitu, kayak alas kaki atau sepatu itu salah satunya sebagai penopang gitu, atau komponen yang penting juga. Selain pijakan, bagus bos, gripnya harus bagus seperti grip ini. Oh itu begitu. Iya. Gitu. Oh ini ada mereknya Kin, boleh masuk, tolong Kin. Boleh masuk gitu. Terus kalau bisa waterproof juga ya. Waterproof juga biasanya itu harus pakai ponco. Nah kayak gini. Nah kebetulan di depannya ini kita lihat dari Daula Giri. Jadi emang belum terasa rembes gitu ya ke badan ya, cuman mungkin kondensasi gitu. Jelema anyar ya. Oh iya, Orang baru dari pabrik, makanya masih dibungkus sama plastik. One Piece. Oh kecamatannya Nakama. Oh nakama. Masya Allah sekali ya. Oi, Kiyomasa, gambare. Oh iya boleh. Nakama, ya. Pantas hujan gue emang suka One Piece. bajak laut. One Piece. Oke. Mungkin di 20 menit mungkin. Boleh Bang Ichiro Oda ya. 20 menit atau setengah jam paling Bang lama Ichiro Oda. kita akan sampai. Semoga cuaca nanti lebih cerah. Yes. Rasanya Bang? Mantap sekali. Becek, gak ada ojek. Becek, what for wing bro? Yes sir. This is strong man bro. Jadi apa pesan Anda agar tidak jatuh ketika di gunung yang licin seperti ini? Cuma satu, pakai sepatu yang bawahannya masih gondrong. Oh, benar. Masih tebal. Nomor 2, harus teliti dengan medan yang akan dipijak. Oh gitu. Nomor 3, jangan hujan. Oh, itu yang penting, jangan hujan. Gimana Bang? Mantap sekali. Hujan lebat dari tadi ya. Tapi untungnya tidak ada petir. Tidak ada petir menyambar. Jadi aman. Ya, selama masih hujan begini dan persiapan aman, ponco jas hujan, semua barang-barang di dalam dibungkus lagi pakai bahan yang tahan air, plastik atau apapun itu ya. Aman saja. Semuanya kembali kepada persiapan. Mantap sekali. Gokil. Ini baru yang namanya apa Bang Ipes? My Trip, My Adventure. Adventure banget ini abangnya Bang. Wah, becek-becek gini Bang. Wih, adventure. Oh, pakai Daula Giri Bang kalau musim hujan. Ya. Nggak tembus Bang. Ya, enggak apa-apa. Oh, keren. Oh iya ya. Coba lihat dalamannya. Wih, kering banget sumpah. Daula Giri terbaik ponconya.
Oke. Sebentar lagi sampai puncak. Mantap, mantap. Yeay. Kolot, mantap. Gimana abang ini? Mau sampai puncak. Kalau Gokil. Segini lagi. Alhamdulillah. Oke. Gunung Burangrang puncaknya 2050 mdpl. Oke. Di sekitar pukul 15 lebih 32 menitan. Kita langsung ke area camp. Oke teman-teman, ini jadi ke area camp dan anginnya cukup kencang. Jadi emang udah area terbuka, udah batas vegetasi karena ya udah sampai puncak. Jadi anginnya cukup kencang. Kita cari nanti area camp yang mungkin sedikit halang kalau ada. Oke teman-teman, jadi jalan menuju area camp ini udah landai. Jadi dari puncak itu ya cuman mungkin 2 menit dan sebentar banget gitu. Areanya kiri kanan ini ya udah seperti ini, mungkin langsung jurang di sana. Oke, sekarang kita cari area camp dan ya kita bikin tenda. Kita sampai puncak di sekitar pukul 15 lebih 30 menitan lah kurang lebih. Oke, mari kita ini nyari area camp. Ini banyak banget kok yang pada nge-camp di sini. Dan areanya terbuka, jadi harus banget pasang tenda yang proper, guideline-nya dipasang dan segala macam. Masak apa bos? Kita lagi masak rendang. Masak rendang.
kok ada sampeannya itu, aduh. Ini kan rendang kaki. Wah, mie instan lagi, mie instan lagi ya. Nggak main bang, the best, terbaik. Sekarang apa bang? Sekarang kita lagi masak sambal goreng. Sanes masak meureun dihaneut. Oh iya ini kita tadi Menghangatkan. sengaja bawangnya kita metik dari bawah bang. Ya, menghangatkan sambal ya. Ini mana kok tidak ada? Oh ada apinya. Oh, ada apinya. Bukan gimmick ya. Bukan gimmick. Oh itu dari apa? Fire maple. Oh iya. Mantap. Terbaik banget ini buat teman-teman kalau pengen manasin kayak gini. Soalnya nggak lengket bang, serius tuh. Loh kan nggak lengket bang kalau dari Fire Maple. Mantap, pokoknya terbaik. Kalau produk lain saya nggak tahu, biasanya suka nempel tuh bang ya. Ini Fire Maple enggak. Tuh lihat tuh. Ini kan biasanya kalau ngangetin kayak gini suka nempel-nempel nih. Nah ini enggak. Oh begitu. Betul. Terima kasih Fire Maple. Undang batur sina lapar. Mau ditanya ini. Masak nasi bang. Masak nasi saya ini bang. Saya dulu kerja itu di pelayaran 10 tahun saya bang buat ngangetin nasi doang. Ya. Ngangetin nasi. Wah mantap. Ini dari istrinya Fire Maple. Kelampura itu. Terus kanisternya dari High and Run. Dan ini wingshore-nya dari Alox. Alox. Mantap. Ini dari Daulah Giri ya. Semuanya kita beli di mana? Di High and Run. High and Run, thank you Thank you High and Run. Boleh lah masuk ke High and Run. Jadi menu makan kita hari ini Kita tengok. nasi goreng sambal. Wow. Sukari gue sendiri. Enak banget. Ada apa lagi? Rendang dan sambal. Wah. Sungguh menu lebaran haji. Kita coba dulu guys. Coba bang, review dulu sedikit bang. Rasanya bagaimana? Biar estetik. Atau semanggisin. Masih kulit ya bang? Ini aja dulu bang, malu bang. Banyak. Simpen. Arek lagi kata. Widih. Sangat estetik. Coba abang ini lihat abang. Wih, ngeri. Itu pakai apa bang? Ini Iya. yang ada di sini lah. Enggak, ini tempatnya bang. Oh salah. Nuya. Salah. Bukan. Oh tidak Oh ada. di sini ternyata tulisannya. Oh iya, pakai Fire Maple. Mantap sekali. Oke. Oke, teman-teman, sekarang kita di Kemar ya. Durasi perjalanan kalau misalnya full dengan istirahat dan lain-lain dan kondisi yang kurang fit itu di 4 jam setengah. Jadi benar-benar kurang fit. Tadi banyak banget kondisi harus tidur di jalur. Kemudian karena hujan, licin, jalanan jadi antri. Normalnya kemungkinan di 3 jam sampai 3,5 jam normalnya sampai Kemar ya. Itu full dengan istirahat dan lain-lain. Kalau moving time-nya sendiri tadi di rekam itu di sekitar 2 jam. Jadi kalau misalnya yang kayak TikTok mungkin ya yang apa namanya jumlah diamnya lebih sedikit, kemungkinan di 2 jam bisa sampai ke atas karena kan jalannya lebih cepat meskipun ditambah istirahat begitu. Lalu meskipun hujan ternyata alhamdulillah kita dapat cuaca bagus menjelang sunset tadi. Jadi kita dapat sunset meskipun agak kehalang pohon begitu. Lautan awan juga, samudra di atas awan, jadi cukup puas meskipun dapat kondisi hujan. Kembali lagi, meskipun hujan selama persiapan kita bagus ya tetap aman. Dan tadi saya pakai ponco yang sebelumnya direkam itu pertama kali saya pakai setelah beberapa lama saya beli karena baru ketemu pendakian hujan lagi dan itu sangat worth it. Dibanding harganya sangat worth it karena ternyata tidak basah sama sekali ke dalam, ke carrier, ke baju juga nggak basah sama sekali dan itu bahannya ringan dan cepat kering. Saya pernah sebelumnya pakai ponco dari merek yang lain
itu bahannya agak berat dan dia menyerap air, jadi ketika kena hujan itu dia lama keringnya begitu. Untuk produk yang tadi sangat mantap. Oh ya, lalu untuk biaya untuk kesini sendiri ya, saya pakai motor dari Cianjur, jadi untuk ongkosnya saya kurang tahu ya sampai sini, karena kemungkinan kita cuma bisa pakai transportasi umum. Yang saya tahu kemungkinan sampai pada Larang doang, apakah pakai kereta atau pakai angkot atau bis kesininya saya kurang tahu. Mungkin bisa charter atau pakai transportasi online begitu, dan jaraknya masih lumayan daripada Larang, itu masih sekitar setengah jam sampai 45 menit. Untuk biayanya sendiri itu untuk per orangnya sekitar 20.000, dan untuk parkir motor 10.000. Saya kurang tahu untuk parkir mobil karena kan saya kesini pakai motor begitu. Lalu untuk apakah sering ditanyakan apakah recommended untuk pemula atau tidak, kembali lagi ke persiapan. Selama persiapannya bagus, sebelum semuanya olahraga, latihan fisik dan lain-lain, kemudian peralatannya lengkap, harusnya aman begitu. Tapi ya dibalik gunungnya yang dibanding gunung lain sepertinya kurang terkenal, tapi bagi saya sepertinya jalurnya lumayan berasa banget ya. Lumayan berasa. Karena dari bawah sampai ke atas itu gak dikasih bonus sama sekali yang saya sadari ya. Lalu dia itu full tanah padat, jadi yang ketika hujan dia jadi licin begitu. Jadi kalau misalnya kesini pergunakan sepatu yang gripnya masih bagus supaya meminimalisir kemungkinan licin jatuh karena kiri kanan jurang, khawatir. Tadi juga banyak yang kayak sengaja gitu lari-lari, dan beberapa 2-3 yang depan saya itu hampir mau jatuh ke jurang kalau nggak ketahan, itu berbahaya begitu. Oke, sekarang sudah jam 10 malam, mau istirahat. Mudah-mudahan besok dapat cuaca bagus. Mantap. Pukul 5:42. Jadi cuacanya masih hujan. Kita baru bangun dan ternyata hujan, angin. Oh, tenda banyak kondensasi kayak gini, masih hujan, angin kenceng semalaman. Yang mana tadinya mungkin mau ngambil footage tengah malam, ngambil Milk Way kayak gitu, tapi kayaknya nggak memungkinkan karena cuacanya hujan dan sama angin dan tertutup kabut. Ini masih di luar. Teman-teman, cuacanya masih berangin kayak gini. Sebaik apapun harapan, tetaplah sebuah harapan. Dan seakurat apapun prediksi, tetaplah sebuah prediksi. Keduanya memiliki ikatan yang sama, yaitu selubung ketidakpastian. Tapi, bukankah di dunia ini kita hidup di antara ketidakpastian? Setiap saatnya, hal yang pasti hanyalah kematian. Jika diingat-ingat, memang menarik hidup ini. Baru lahir pun sudah diambang ketidakpastian. Begitulah takdir yang Tuhan hadirkan. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin untuk memastikan ketidakpastian itu. Bayangkan jika di dunia ini banyak hal bisa dipastikan. Apakah kita akan seberusaha hari ini? Akankah kita setangguh hari ini? Tetap saja, kendati namanya ketidakpastian, masih terdapat kata pasti di dalamnya. Itu artinya Tuhan telah menyiapkan kepastian yang baik untuk kita di antara banyaknya ketidakpastian dalam hidup ini. Oke teman-teman, ini cuacanya hujan, kabut, angin. Dan ya terus ada gerimis kayak gitu nih, makanya tendanya lumayan lah cukup basah. Tapi secara di dalam itu aman-aman aja, kering-kering aja. Bahkan kondensasinya di luar. Jadi emang ketika hujan kayak gini, situasi kayak gini penting banget kayak buat pemilihan tenda ataupun dari pemasangan guideline kayak gini, ini harus banget dipasang
Jadi wajib dikencengin, guideline minimal misalkan ada 4 loop atau 5 loop itu 2-nya dipasang kayak gitu. Terus dikencengin semuanya gitu. Jadi ketika hujan kayak gini atau situasi badai, tadi kayaknya jam berapa angin cukup kencang tadi dini hari, tapi aman-aman aja. Tendanya nggak terlalu goyang-goyang gitu, kena angin. Karena emang sengaja dikencengin buat mengantisipasi sih. Karena ini areanya terbuka. Kayak gitu. Aman-aman aja. Dari semalam angin kenceng, dini hari angin kenceng dan pemasangannya kenceng, jadi oke, aman. Bahkan nggak ada air yang netes ke dalam gitu. Kondensasi aman. Alright teman-teman, kita masuk ke dalam saja. Karena ya cuacanya belum memungkinkan untuk di luar pun. Cuman dapat dingin doang, mending di dalam. Mungkin kita akan masak aja. Minimal kita ngopi dulu. Seperti itu di dalam. Pas kita IP masih tertidur, tadi udah bangun buat sholat, tidur, dan nah, si Sandi itu atau si Kolot masih tidur seperti itu. Alright, jadi kita gini situasi dari tendanya di dalamnya. Ini aman banget, semuanya kering. Inner-innernya ini kan mesh nih. Kebayangkan kalau misalkan pemasangannya apa ya, nggak rata gitu. Kayak teman-teman selamat pagi. Jadi tendanya kalau di dalam sih aman-aman aja. Kayak gini, kering-kering aja. Apalagi ini bahan-bahan mesh kayak gini tuh sebenarnya kan kalau pemasangan tendanya nggak benar atau nggak tepat, kurang kenceng atau segala macam, ini akan bahaya banget. Bocornya tuh nggak ketahan, soalnya ini kan bahannya mesh gitu, jadi air tuh kalau misalkan netes ya langsung ke bawah. Beda sama mungkin polyester, walaupun itu bakal ke bawah juga, cuman mungkin akan sedikit tertahan. Tapi alhamdulillah so far dari semalam hujan, angin, badai kayak gitu ya aman-aman aja sih sebenarnya. Pemasangannya kenceng, bahkan tidur nyaman banget. Dan walaupun mungkin bang itu kayaknya mesh kayak gini tuh bakal dingin gak sih sebenarnya, itu balik lagi bagaimana sleeping system kita juga bekerja gitu. Jadi so far hangat-hangat aja. Saya bahkan mungkin sama IP itu nggak pakai jaket, ini saya baru pakai aja. Tidur tuh nggak pakai jaket, cuma pakai sleeping bag karena di puncaknya di ketinggian 2050 lah, yang DPL masuk dingin, cuman alhamdulillah so far bagus aja kayak gitu, enak-enak aja sih, fine aja. Situasi hujan dari semalam pengen keluar gitu buat ngambil Milky Way, tapi nggak memungkinkan karena anginnya kenceng, hujan, ditambah memang kabut tuh menutupi banget lah, tembok banget gitu. Ini sekarang masih udah mau pukul 6 pagi, jadi baru-baru ada sunrise ataupun matahari kayak gitulah. Oke, sekarang kita ngopi aja, lanjut. Oh ya buat teman-teman, ini tuh kita pakai dari tendanya Nature Hike serinya Cloud Up yang buat 3 version. Dan so far ini pemakaian langsung dan pengalaman langsung ya. Ini kan kita pakai 2 matras tiup atau matras angin dari Nature Hike juga yang FC10, dan pakai satu lagi matras lipat dari Dhaulagiri. Secara kecukupan ini sangat memadai sekali gitu. Bahkan di sekitar sana itu barang-barang kita carry-nya di depan, karena mungkin kalau festivalnya cukup sih sebenarnya buat naruh sepatu kayak gitu. Jadi kita kadang masak juga di depan. Nggak merasa sempit. 3 orang dengan barang itu cukup nyaman. Ini modelan kita logistik di sini, peralatan cam, audio segala macam, power bank di sini. Gitu, dan ya nyaman banget. Kayak gini sih. Nyaman-nyaman.
pakai Cloud Up 3 dari Nature Hike dan gokil, aman banget. Anjay. Masak apa bang? Kita masak mie campur suki-sukian sambil menunggu mungkin cuacanya cerah begitu. Masukin gak nih plastik? Masukin dong. Lagi masak kita guys. Masak dulu aja, kita sarapan nih pukul 7:30 dan belum terbuka. Belum terlihat Cuacanya hilal. masih hujan badai angin ribut halilintar. Halilintar. Siap. Dingin brel. Kalian dingin di gunung, mie rebus solusinya. Wadidaw. Ini makanan yang sangat bergizi dan mengandung banyak vitamin C. Vitamin C. Vitamin celup. Sip. Ini chef kita guys. Chef kita guys. Lihat dulu belakangnya. Gila banget. Oke, kita hidangkan. Masih ada stok, ada 4 mie lagi buat nanti. Walaupun sepertinya tidak akan semakan semua. Buat situ. Kos kita, bang, sepil kos kita bang. Nih kos kita ya masih tidur. Masih tidur dia guys. Tidur dan tidur lagi. Oke guys, mungkin ini kita akan makan-makan dulu. Mantap. Mantap. Masak apa lagi bong ini bong? Masak nugget aja lah. Nugget. Kita masak nugget dari Kenzler karena tapi nggak akan pakai nasi kayak gitu. Jadi enak kok dicemil juga sambil nunggu agak reda lah cuacanya. Jadi dari tadi kalau situasinya kayak gini ya nggak bisa kemana-mana, hujan, kabut, angin kenceng, gerimis begitu. Jadi tidak bisa menerbangkan drone, sangat tidak memungkinkan. Jadi lebih baik yang memungkinkan Kenzler. Emang buat di gunung kayak gini Kenzler ini enak banget. Masaknya mudah, cepat saji dan enak dimakan. Mulai kali Kenzler. Biasanya masaknya. Wow. Asak kita geus asak bebladakan. Banyak ya. Wis. Situasi masih tidak memungkinkan karena masih ya hujan kabut begitulah dari pagi, dari malam ya. Oke, sekarang kita makan Kenzler. Mantap. Cemilan yang cocok untuk dinikmati di gunung, jadi gak perlu pakai nasi pun ini enak, tinggal digoreng doang, instan banget. Wah, pokoknya wajib dicoba. Gading. Gading nyerana gading. Kenzler. Mantap. Melihat situasi cuaca yang masih tetap sama, hujan, angin, dan kabut menyelimuti, waktu beranjak sudah sekitar pukul 10 pagi. Tampaknya hari ini tidak sesuai harapan. Alih-alih ingin menerbangkan drone sambil bersantai, tapi apalah daya, alam memiliki kehendak berbeda. Akhirnya kami memutuskan untuk turun saja. Semoga di lain kesempatan kami bisa bersua dengan lebih baik dengan kecantikan Gunung Berangrang. Oke teman-teman, sekarang jam 10:30 kita turun. Mungkin sekitar 100 meter dari arah puncak. Ini dari malam jam 10 jam 11-an ini diterpa hujan badai sampai sekarang tidak reda. Makanya akhirnya kita putuskan untuk turun saja. Tidak ada footage pagi sama sekali karena ya tidak memungkinkan. Akhirnya kita cuma diam-diam di tenda, makan dan lain-lain sampai memutuskan untuk turun. Karena saya juga sore ini harus langsung ke Jakarta. Besok kuliah lagi ya. Ada. Oh iya, di pendakian ini ada yang mengejutkan bagi saya. Saya baru menemukan orang ke atas ke puncak bawa speaker aktif dan karaokean.
Saya tidak mengerti itu spesies apa lagi ya. Sangat-sangat mind blowing bagi saya, tapi sangat-sangat bukan contoh yang baik. Jadi untuk teman-teman hal itu kurang baik di gunung, karena orang-orang biasanya ke atas itu nyari tenang ya. Meskipun mungkin tidak semuanya, tapi lebih bijak lah. Karena di malam hari itu waktunya orang istirahat, dan yang melakukan itu sampai malam banget. Ya meskipun dari Isya misalnya sampai jam 9 doang, itu kan waktunya orang istirahat setelah capek mendaki gitu. Jadi sangat tidak direkomendasikan, tidak baik. Oke, karena jalan licin, target kita sebenarnya 2 jam ke bawah, tapi nggak tahu ya karena jalan licin bakal bagaimana. Mudah-mudahan tetap 2 jam sampai maksimalnya 3 jam lah gitu. Mohon maaf tidak banyak footage di puncak gitu, cuma sore-sore. Ini lewat sini yang enak jalannya. Asoy. Oke teman-teman, ini di pukul 12 lebih 20 menit lebih. Dikit udah sampai tadi pos 1. Ini udah mau ke BC sebentar lagi, mungkin 5 menitan lagi kayaknya ya. Sampai, wah gokil, makin ke bawah makin licin, apalagi semenjak hujannya reda itu tinggal menyisakan lumpur. Jadi di sepatu tuh penuh banget. Oke, kita lanjut. Bentar lagi sampai base camp. Oke, teman-teman. Bentar lagi sampai base camp. Oke. Biasa itu. Biasa. Ini kita bang. Soalnya saya yang tidak terjatuh. Saya tidak terjatuh sama sekali. Pendaki pemula di depan. Lihat pendaki pemula di depan ini. Mereka sudah jatuh. Menandakan pemula. Pemula sekali, pemula sekali. Bos, di dalam keril gua ini air semua, Bos. Nah, alasan sekali. Oke, jalannya semakin licin. Oke teman-teman, jadi begini kura-kura penampakan Kira-kira, Bos. kaki Kira-kira. Oh, kira-kira. Begini ya, sepatu kaki kita. Begitu, jadi lumpur mantap sekali. Tapi untuk ke dalam nggak terlalu basah banget karena apa ya? Ini bagus sih sepatunya. Jadi kita pakai dari Kin. Wah, gokil banget ini sepatu dari Kin. Si gripnya mencengkram sekali nih, lihat. Gokil. Ganti dari. Itu mah sepatu second mah. Gokil. Begini penampakan, gripnya mantap. Oke teman-teman, kita sudah sampai di BC, di bawah BC-nya tuh. Sekian perjalanan kita di Gunung Burangrang via Legok Haji. Perjalanan turun sekitar 2 jam 15 menit, dihitung dengan istirahat dan lain-lain lah begitu.
tipsnya untuk teman-teman yang mau kesini, siapkan sepatu yang gripnya masih bagus, kemudian yang kalau bisa juga anti air juga sepatunya, biar lebih nyaman aja gitu. Kemudian siapkan jas hujan, selalu karena sepanjang kita mendaki banyak banget yang tidak pakai jas hujan di kondisi hujan begitu. Takutnya sih jadi pusing atau hipotermia ya, khawatirnya begitu. Jadi ya tipsnya mungkin juga, dan dipersiapkan juga fisiknya, meskipun tidak terlalu dikenal sepertinya gunung ini, tapi treknya full, dia sampai atas itu tanjakan, tidak ada bonus sama sekali kecuali dari puncak menuju ke Maria. Ya, kembali lagi ketika ditanya cocok untuk pulau atau tidak, kita persiapan masing-masing. Harusnya cocok-cocok saja kalau persiapannya udah matang, ataupun ya minimal teman-teman yang baru banget naik gunung ditemenin sama orang yang sebelumnya udah naik gunung begitu, tahu pengetahuannya. Mungkin cukup sekian saja, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Saranin juga dong beberapa gunung yang memang kurang begitu dikenal, tapi sepertinya worth it untuk dicoba begitu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.